teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan saya, Revi Lorencia Sirait, dan saya, Setia Anggalicia Lumbanggal, dalam acara Bina Iman Anak Paroki Santo Paulus Pekanbaru. Senang berjumpa dengan teman-teman semua, walaupun hanya melalui layar kaca. Saya berharap teman-teman di rumah juga merasa senang dan berbahagia, dan tetap menjalani protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa terhindar dari penularan COVID-19. Iya kan teman-teman, setuju bukan? Minggu ini kita bersama teman-teman Bia Bir dari stasi Santo Dominikus Tabusai. Nah, agar acara Bina Iman Anak ini tambah semarak, marilah kita awali dengan bernyanyi. Siapa yang ingat hari ini adalah hari Minggu Paskah keberapa? Ayo, siapa dari teman-teman yang dapat menjawab? Kita beri tepuk tangan. Hari ini adalah hari Minggu Paskah keempat, dan hari ini juga menjadi hari Minggu panggilan. Nah, siapa dari teman-teman yang ingin menjadi pastor atau suster? Kita bisa memberi dukungan yang besar agar pelayanan di gereja kita tetap tumbuh dan berkembang. Maka harus ada yang terpanggil untuk melayani gereja, menjadi gembala yang baik, sebagaimana Yesus mengembalakan kawanannya. Ya teman-teman, marilah kita awali ibadah Bina Iman ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami berkumpul untuk memuji nama-Mu. Hadirlah Tuhan dalam ibadat kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman, bacaan Injil kita diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 21. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun,
Juga mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendaknya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta?" Demikianlah Injil Kristus hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau damai. Anak-anak yang terkasih, siapa di antara anak-anak yang mempunyai hewan piaraan? Boleh kucing, boleh anjing, boleh ayam, boleh kelinci, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau anak-anak memperlakukan hewan piaraannya? Apa anak-anak memberikan makan, memberi minum, dan kalau hewan piaraannya sakit, pasti anak-anak sedih dan memberikan obat, bukan? Atau siapa dari anak-anak yang pernah melihat gembala? Baik di layar kaca maupun secara langsung. Nah, coba kita perhatikan apa yang dilakukan gembala untuk domba-dombanya. Gembala pasti membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang dan sejuk. Jika anak dombanya yang hilang, si gembala pasti mencari dan membawanya pulang kembali ke kawanannya. Nah, Yesus sebagai gembala yang baik memperlakukan kita. Yesus begitu mengasihi kita dan membawa kita ke tempat yang tenang dengan rumput-rumput yang subur. Yesus ingin agar kita tumbuh subur. Itulah Yesus, sang gembala yang baik. Siapa dari anak-anak yang ingin mengikuti Yesus secara dekat? Mari ikutlah aku, kata Yesus. Kata Yesus lagi, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Teman-teman yang terkasih, sekarang kita sudah hampir di penghujung acara Bina Iman Anak ini. Nah, saya mau bertanya, pesan apa yang kita dapat dari acara Bina Iman ini? Kita harus rajin membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Iya bukan? Apalagi ayo.
Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya hewan peliharaan? Nah, bagi adik-adik yang mempunyai hewan peliharaan, kita harus rajin merawat hewan peliharaan dengan baik agar hewan peliharaan tetap sehat dan tumbuh menjadi besar. Juga adik-adik jangan lupa untuk mengikuti acara Bina Iman setiap minggunya ya, sehingga kita semakin mengenal Tuhan Sang Gembala yang baik. Bapak yang baik, terima kasih atas kegiatan Bina Iman Anak yang baru saja kami laksanakan. Semoga kegiatan ini membawa banyak anak-anak semakin mengenal Engkau, Sang Gembala yang baik bagi kami. Bimbing kami selalu dalam kehidupan kami setiap hari dan jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang berlawan dengan kasih-Mu, dengan Kristus Tuhan dan pengantar kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persatukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembinaan iman untuk hari Minggu panggilan ini. Marilah kita hidup selalu damai, kasih dan lindungan Tuhan Yesus Kristus, kini sepanjang masa. Salam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bye-bye.